Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para pemirsa An-Nabawi TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-25 dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada hari yang ke-25 ini kita akan membahas tentang tema i'tikaf. Apa itu pengertian i'tikaf? Di mana i'tikaf dilakukan? Kapan i'tikaf dilakukan, dan dalam batas waktu minimal berapa lama i'tikaf sah dilakukan. I'tikaf dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja i'takafa, yang berasal dari kata kerja akafa, yang maknanya adalah berdiam atau tinggal di masjid. Berdiam atau tinggal, tidak terbatas di masjid. Makna bahasa i'tikaf adalah diam atau tinggal pada satu tempat tertentu. Menurut istilah, dalam fikih i'tikaf itu dimaknai sebagai aktivitas berada di masjid, tinggal di masjid, diam di masjid dalam beberapa waktu dengan niat yang khusus. Niat yang khusus itu adalah niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktivitas i'tikaf dapat dilakukan di masjid mana saja, dalam waktu kapan saja. I'tikaf pada hakikatnya tidak terbatas di bulan Ramadan. Tidak, meskipun kegiatan i'tikaf itu identik dan populer dengan bulan Ramadan. Ini memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Allah berfirman tentang i'tikaf di satu ayat yang sama, yang menjelaskan tentang tata cara atau mekanisme puasa Ramadan. I'tikaf yang artinya berdiam atau tinggal di masjid dengan niat ini, bagaimana cara niat i'tikaf? Niat i'tikaf cukup dilakukan dalam hati atau boleh diucapkan. Ia katakan jika ia ingin mengucapkan, aku berniat i'tikaf sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Hukum dasarnya i'tikaf adalah sunnah. Sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan, sunnah yang sangat kuat, karena aktivitas i'tikaf tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi tinggal di Madinah sampai Nabi wafat. Aktivitas i'tikaf ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Maka dikatakan hukum dasar i'tikaf
adalah sunnah, i'tikaf baru menjadi wajib kalau dinazarkan. Kalau ada orang bernazar, saya di bulan Ramadan tahun ini saya bernazar akan i'tikaf di masjid tertentu, akan i'tikaf di tanggal tertentu, maka hukum i'tikafnya tidak lagi menjadi sunnah, tapi i'tikafnya menjadi wajib sebab dinazarkan. Di mana seseorang akan melakukan i'tikaf? Orang boleh melakukan i'tikaf di masjid mana saja. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, masjid yang mana yang dapat dilakukan i'tikaf di situ. Perbedaan pendapat ini antara pendapat yang paling ketat dengan pendapat yang paling lunak. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ini, beliau mempunyai pendapat bahwa i'tikaf hanya sah dilakukan di masjid-masjid yang mempunyai pahala tertentu, yaitu 3 masjid yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Dalam pandangan Hudzaifah, i'tikaf hanya dapat dilakukan di 3 masjid ini. I'tikaf yang dilakukan bukan di 3 masjid ini, dalam pandangan sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, maka tidak ternilai sebagai i'tikaf. Dalam mazhab fikih, rata-rata mengatakan boleh melakukan i'tikaf di masjid mana saja. Cuma memang ada sebagian ulama yang memberikan satu kriteria bahwa masjid yang dapat dilakukan i'tikaf di situ adalah masjid jami'. Masjid yang di situ diselenggarakan Jum'ah dan jamaah. Jadi tidak setiap masjid dapat dilakukan i'tikaf, tapi hanya masjid jami', masjid yang diselenggarakan di situ ibadah salat Jumat dan ibadah salat berjamaah. Tapi dalam kebanyakan pandangan ulama, dalam hal ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mengatakan bahwa i'tikaf dapat dilakukan di masjid mana saja. Baik masjidnya masjid jami' atau masjidnya bukan masjid jami'. Ada beberapa tempat yang disebut sebagai masjid, tapi kadang-kadang tidak diberlakukan sholat Jumat di situ karena jarak masjid itu sedemikian dekat dengan masjid yang pernah ada sebelumnya atau masjid yang ada di daerah situ. Katakan satu wilayah ada 3 masjid, tapi kemudian yang diselenggarakan Jumat hanya 1, maka yang disebut sebagai masjid jami' adalah yang diselenggarakan Jumat. 2 masjid yang lainnya disebut sebagai masjid ghairu jami', masjid yang bukan jami'. Dalam pendapat mazhab Syafi'i, masjid apa saja, baik masjidnya masjid jami' atau bukan masjid jami', selagi dia bernama masjid, diwakafkan, diperuntukkan sebagai masjid, maka tempat itu sah digunakan untuk beriktikaf. Kapan orang boleh beriktikaf? Orang boleh beriktikaf kapan saja, tidak terbatas bulan Ramadan, tidak. Memang bulan Ramadan punya keidentikan tersendiri dengan iktikaf, tapi tidak menandai bahwa iktikaf hanya dapat dilakukan di bulan Ramadan, tidak. Maka kebanyakan ulama mengatakan iktikaf sunnah dilakukan kapan saja. Kesunahannya akan bertambah jika dilakukan di bulan Ramadan, dan kesunahan itu akan bertambah berkali-kali lipat jika iktikaf itu dilakukan pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Maka dalam mazhab Syafi'i itu nanti ada bahasan, juga dalam mazhab-mazhab yang lain ada bahasan berapa batas waktu minimal
diam atau aktivitas di masjid akan dihitung sebagai i'tikaf. Kalau dalam mazhab Maliki agak ketat. Seseorang dilakukan i'tikaf, disebut melakukan i'tikaf jika dia diam atau berada di masjid dalam masa yang tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Jadi masa minimal i'tikaf adalah 24 jam berada di masjid. Adalah 1 hari 1 malam. Tapi dalam mazhab yang lain, mazhab Syafi'i misalnya, mazhab Syafi'i hanya mengatakan bahwa i'tikaf, batas minimal i'tikaf adalah rentang waktu yang melebihi tumakninah dalam sholat. Ada 4 rukun aktivitas sholat kita yang harus disertai dengan tumakninah, yaitu ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Yang disebut sebagai tumakninah adalah diam sejenak, sekedar membaca tasbih. Jadi rentang waktu orang membaca subhanallah atau lengkapnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ketika ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ketika sujud, rentang waktu itu disebut sebagai rentang waktu minimal tumakninah. Kalau ada orang yang berdiam di masjid atau beraktivitas di masjid, dalam rentang waktu yang melebihi tumakninah, dalam rentang waktu yang melebihi kadar membaca subhanallah, maka diamnya dia atau aktivitasnya dia, beradanya dia di dalam masjid sudah dihitung, sudah bernilai sebagai i'tikaf. Ada beberapa orang yang bertanya, Ustadz, di tengah masa pandemik seperti ini, kebanyakan masjid ditutup, kebanyakan masjid tidak dibuka untuk khalayak, apakah orang boleh melakukan i'tikaf di rumah? Satu masalah, bolehkah orang melakukan i'tikaf bukan di masjid? Ada 2 hal. Satu, perempuan, dan yang kedua, laki-laki. Apakah perempuan boleh melakukan i'tikaf di rumahnya? Kalau untuk perempuan, ada pendapat beberapa ulama, terutama misalnya ulama dari madhab Hanafi, ataupun qaul qadim dari madhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini sebelum hijrah ke Mesir, Imam Syafi'i mengembangkan madhabnya di Irak. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i pada waktu beliau berada di Irak disebut sebagai qaul qadim, pendapat yang lama. Dan pendapat-pendapat fikih Imam Syafi'i sesudah beliau hijrah ke Mesir disebut sebagai qaul jadid atau pendapat yang baru. Dalam madhab Syafi'i, menurut pendapat lamanya Imam Syafi'i atau qaul qadimnya, seorang wanita boleh melakukan i'tikaf di fi masjidi baitiha, di musalla rumahnya. Ada kadang-kadang kebiasaan sebagian keluarga yang menghususkan satu ruangan, satu kamar untuk dijadikan musalla. Maka ruangan atau kamar itu yang dikhususkan untuk dijadikan musalla, menurut pendapat dalam madhab Hanafi ataupun menurut pendapat lama qaul qadim dalam madhab Syafi'i, tempat yang dikhususkan untuk sholat di dalam rumah itu dapat dilakukan untuk i'tikaf bagi kaum wanita yang berada di rumah. Jadi kaum wanita yang berada di rumah bisa melakukan i'tikaf di musalla rumahnya, di ruangan yang dikhususkan untuk sholat, mengacu pada pendapat dalam madhab Hanafi dan qaul qadim dalam madhab Syafi'i. Bagaimana untuk kaum laki-laki? Bolehkah kaum laki-laki melakukan i'tikaf di rumah? Mayoritas ulama
mengatakan bahwa kaum laki-laki tidak dapat melakukan iktikaf di rumah. Karena jangankan iktikaf, salat laki-laki lebih utama dilakukan berjamaah di masjid. Ini berbeda dengan perempuan yang mendapatkan dispensasi salat di rumah. Maka orang kemudian akan melihat pada apa tujuan dari iktikaf. Kalau tujuan dari iktikafnya adalah melakukan ibadah keagamaan, ia melakukan salat sunnah, ia berzikir, ia membaca Al-Quran dengan hati yang fokus, dengan suasana yang tenang, yang tidak terganggu, yang menambah-nambah keimanan dan ketakwaannya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika situasi itu bisa dihadirkan di rumah, maka tujuan itu tercapai dengan ibadah di rumah, meskipun tidak disebut sebagai iktikaf. Menurut mayoritas ulama, tidak disebut sebagai iktikaf jika dilakukan di rumah. Saya katakan mayoritas karena memang ada satu pendapat dalam mazhab Maliki, yaitu pendapat dari Muhammad bin Umar bin Lubabah, yang menyatakan bahwa boleh bagi kaum laki-laki melakukan i'tikaf di rumahnya. Tentu pendapat ini bukan pendapat yang populer. Kita akan berpegang pada pendapat mayoritas yang mengatakan bahwa i'tikaf bagi kaum laki-laki hanya dapat dilakukan di masjid, meskipun jika kita ibadah di rumah, jika kita bisa menghadirkan suasana i'tikaf, maka tujuan-tujuan i'tikaf yaitu mendekatkan diri kepada Allah, menambah keimanan, meningkatkan ketakwaan, menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang lebih baik dan lebih berkualitas, juga bisa kita hadirkan di rumah, terutama di saat masa-masa pandemik seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.